Selamat datang di Pojok Santai. Sebelum Anda mendengarkan audiobook ini, kami menginformasikan bahwa channel ini adalah review audio dari buku yang ada di Indonesia. Untuk membaca keseluruhan buku ini, kami menyarankan membeli buku aslinya di toko buku kesayangan Anda, baik offline maupun online. Keberadaan channel ini dimaksudkan untuk membantu Anda mendapatkan pengetahuan dari buku-buku kesayangan Anda. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Selamat datang di Pojok Santai, channel khusus yang membahas komik dan novel dengan cara asik. Wiro Sableng alias pendekar kapak maut Naga Geni 212 ketahuan dari tempat persembunyiannya. Apa yang akan terjadi selanjutnya? Yuk langsung saja disimak video kali ini. Apa kau punya gelar? Wiro Sableng yang tak mau tonjolkan diri menjawab dengan gelengan kepala. Lantas si pelukis aneh bertanya lagi. Kenapa kau sembunyi di atas batu sana? Aku tak ingin mengganggumu, orang tua. Oh, bagus. Kau tahu peradatan juga rupanya. Untuk pertama kalinya, si pelukis aneh palingkan wajah dan meneliti Wiro Sableng sejurus. Lalu dia memandang lagi pada lukisannya dan menggoyangkan kepala. Menurutmu, apakah lukisanku ini bagus? Tanya si pelukis aneh. Wah, bagus ini mah. Bagus luar biasa, jawab Wiro Sableng. Si pelukis aneh tertawa pendek. Kalau lukisan ini kuberikan padamu, apakah kau mau menerimanya? Wiro berpikir sejenak. Adipati Pamekasan telah menawar lukisan itu sampai 200 ringgit. Si orang tua tidak menjualnya. Iblis gemuk dan iblis kurus menemui kematian karena inginkan lukisan itu. Nenek rambut putih dibikin kelabakan sewaktu memaksakan kehendaknya atas lukisan itu. Maka adalah mustahil kalau kini si pelukis aneh hendak berikan lukisan perempuan telanjang itu kepadanya. Wiro pun menjawab, hatimu terlalu baik, orang tua. Aku yang rendah ini mana berani menerima buah ciptaanmu yang bagus luar biasa ini. Si pelukis aneh tertawa dan usap-usap dagunya. Manusia kerap kali tertipu oleh pandangan matanya, berkata si pelukis aneh. Apa yang kelihatan bagus itu belum tentu betul-betul bagus. Bukankah begitu? Wiro anggukan kepala. Kau mengangguk, tapi apa kau bisa beri satu contoh daripada sesuatu yang kelihatan bagus namun nyatanya buruk? Pertanyaan si orang tua yang tiada terduga membuat Wiro Sableng jadi garuk-garuk kepalanya. Di kejauhan, dilihatnya sebuah gunung hijau membiru. Dia kemudian menunjuk ke arah gunung itu. Kau lihat gunung yang jauh itu, orang tua? Ya, iya, aku lihat. Dari sini kelihatannya bagus sekali, biru kehijauan. Tapi coba kita mendekatinya. Gunung yang bagus itu tak lebih daripada pohon-pohon besar liar, semak-semak belukar, tanah, batu-batu, dan lain sebagainya. Si pelukis aneh tertawa. Kau betul, otakmu cerdik. Tentu kau murid seseorang yang bijaksana. Siapakah gurumu, orang muda? Wiro Sableng tak menjawab. Dia tak bisa menjawab. Dia tahu betul kalau gurunya, Eyang Sinto Gendeng,
akan marah sekali bila namanya digembar-gembor di luaran. Maka akhirnya pemuda ini menjawab dengan senyum-senyum. Pengalaman adalah guru yang paling baik dan bijaksana bagi setiap manusia. Si pelukis aneh keringitkan kening dan menatap para si pemuda lekat-lekat. Sesaat kemudian, mengumandanglah suara tertawa orang tua ini di seantero lamping gunung dan jurang batu. Tong kosong selalu berbunyi nyaring. Tong penuh tak akan mengeluarkan suara nyaring. Orang berilmu tinggi akan bersikap rendah bijaksana. Orang berilmu sedikit sering jual tampang, jual pamer, dan bermulut besar. Kuharap saja bocah itu kelak akan mempunyai sifat macammu, Wiro. Telah 2 kali dengan si orang tua menyebut bocah, maka bertanyalah Wiro. Pelukis aneh, siapakah yang kau maksudkan dengan bocah itu? Oh, calon muridku, jawab si pelukis aneh. Kemudian ditelitinya lukisan di hadapannya. Wiro memperhatikan pula dengan seksama. Lukisan perempuan telanjang itu betul-betul bagus luar biasa. Betul-betul seperti melihat manusia hidup di depan mata. Memandang lama-lama, Wiro Sableng menjadi jengah juga. Tadi kulihat Adipati Pamekasan hendak membeli lukisan ini sampai 200 ringgit. Kenapa kau tidak menjualnya? Tanya Wiro. Si pelukis aneh tertawa. Hahaha. Bacalah tulisan di sudut kanan bawah, katanya. Wiro Sableng baru ingat pada tulisan itu. Tadi, waktu memandang lukisan, matanya hanya terpukau pada tubuh telanjang si perempuan cantik saja. Kini diperhatikannya bagian yang dikatakan si orang tua. Pada sudut bawah sebelah kanan lukisan terdapat tulisan berbunyi. Lukisan ini kuwariskan kepada calon muridku, Wira Prakarsa. Wiro manggut-manggut. Jadi, calon muridmu itu di manakah sekarang? Ya, tentu saja di rumahnya, saut si pelukis aneh. Umurnya baru 10 tahun. Kelak pada umur 12 tahun baru dia ku ambil jadi murid. Lalu, apa perlu lukisan perempuan telanjang ini hendak kau serahkan padanya? Tanya Wiro tak mengerti. Itu satu hal yang aku tak bisa terangkan orang muda. Wiro maklum tentu ada apa-apanya. Namun demikian, pendekar ini berkata pula. Begitu selesai, apakah lukisan ini akan kau berikan pada calon muridmu itu? Pelukis aneh geleng-gelengkan kepala. Aku tidak terlalu bodoh, jawabnya. Sekarang saja orang-orang jahat sudah pada memaksa dengan kekerasan untuk inginkan lukisan ini. Kalau diberikan saat ini pada bocah itu, pasti bisa berabe. Nanti pada 2 tahun di muka baru kuberikan. 2 tahun di muka, calon muridmu itu baru berumur 12 tahun. Bagaimanapun, dia tetap masih disebut anak-anak. Apakah memberikan lukisan yang begini macam kepadanya bukan merupakan satu hal yang tidak pada tempatnya? Hahaha. Si pelukis aneh tertawa lagi. Aku sudah bilang, segala sesuatu yang bagus itu seringkali menipu kita. Dan di dalam 1001 keanehan di dunia, kita manusia ini tahu apa. Wiro maklum kalau si orang tua adalah seorang yang pandai dan bijaksana. Di samping itu, mempunyai sifat aneh, sehingga tak salah kalau dunia persilatan memberinya gelar si pelukis aneh kepadanya. Wiro, berkata pelukis aneh, kalau aku tak salah raba, agaknya kau tengah dalam satu perjalanan atau pengembaraan. Tengah menuju kemanakah kau sebetulnya? Wiro Sableng merasa bimbang untuk mengatakannya terus terang bahwa sesungguhnya saat itu dia tengah menuju Gua Belerang
untuk menemui Kiai Bangkalan. Maka pendekar ini menjawab, manusia macamku ini berjalan hanya sepembawa kaki saja, orang tua. Setelah bicara-bicara beberapa lamanya, akhirnya Wiro Sableng minta diri dan meneruskan perjalanan. Sampai di kaki gunung, matahari bersinar semakin terik. Tanpa pedulikan keterikannya membakar jagat itu, pendekar 212 Wiro Sableng teruskan perjalanannya dengan mempergunakan ilmu lari cepatnya dan sambil bersiul-siul. Ketika dia berada di sebuah kaki bukit, mendadak di puncak bukit dilihatnya 2 titik kuning laksana bintang malam bergerak cepat ke arah selatan. Wiro hentikan larinya guna dapat meneliti lebih jelas. 2 buah titik itu sangat jauh, tapi Wiro yakin itu adalah 2 orang manusia yang tengah berlari cepat. Wiro memperhatikan terus. Benarkah dugaan Wiro Sableng alias pendekar kapak maut naga geni 212 bahwa 2 titik itu 2 orang yang tengah berlari? Temukan jawabannya di video selanjutnya hanya di channel Pojok Santai. Segera subscribe dan tekan tombol lonceng untuk mendapat notifikasi video terbaru dari kami. Terima kasih dan sampai bertemu kembali.